Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyampaikan komentarnya setelah Maung Bandung takluk dari tuan rumah PSS Sleman. Meski sejak menit 55 lebih unggul jumlah pemain setelah Djihad Ayyub diganjar kartu merah. Dalam laga yang berkesudahan 1-0 untuk PSS Sleman ini, Persib terlihat mengalami perubahan gaya bermain dibandingkan pertandingan sebelumnya saat menghadapi Borneo FC. Pelatih asal Kroasia tersebut menganggap perubahan gaya penampilan Persib di laga kontra PSS cukup wajar. Boyan mengungkapkan perubahan itu disebabkan sejumlah faktor, salah satunya opsi rotasi pemain yang diturunkan di laga kali ini. Pria asal Kroasia itu mengungkapkan perubahan komposisi pemain Persib memang perlu dilakukan sebab skuad Persib Bandung tengah diterpa masalah penurunan level kebugaran dan ia terpaksa melakukan rotasi pemain di hampir semua sektor. Kami hari ini bermain dengan menurunkan pemain yang kurang menit tampil di beberapa laga terakhir. Itu karena ada beberapa pemain yang cedera dan ada beberapa pemain juga kelelahan. Namun ada satu hal yang patut diapresiasi, yaitu para pemain pelapis mampu menunjukkan kemampuannya secara baik. Sayangnya perjuangan Persib kali ini tidak berjalan mulus karena harus melakukan pelanggaran di kotak penalti. Dari pengamatannya, para pemain bisa menghindari pelanggaran tersebut apabila mampu menjaga konsentrasi di sepanjang pertandingan. Ia berharap kecerobohan timnya bisa dijadikan pelajaran berharga untuk menatap babak Championship Series. Boyan mengingatkan para pemainnya agar bisa lebih telaten dalam bersikap, terutama saat melakukan pelanggaran di situasi krusial. Artinya itu tidak bagus dan ini membuat kami akhirnya kalah setelah beberapa laga tidak kalah. Ini harus menjadi pelajaran untuk pemain ke depannya dan diharapkan semua pemain bisa kembali bugar untuk menghadapi Bali United tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, buka suara terkait perubahan jadwal babak Championship Series Liga 1 musim ini. Ia menilai perubahan waktu tersebut cukup merugikan persiapan timnya karena harus mengubah program latihan. Perubahan jadwal Championship Series disebabkan perpanjangan langkah tim Indonesia di ajang Piala Asia. Boyan mengungkapkan memang tidak ada yang menyangka akan panjangnya langkah timnas di Piala Asia. Namun perubahan jadwal tersebut membuatnya harus merancang program baru untuk memantapkan persiapan timnya. Saya rasa tidak ada yang menduga timnas bisa melaju hingga ke semifinal. Dan memang ketika ada waktu jeda itu menyulitkan dalam mempersiapkan dan membuat program. Mengubah program latihan bukanlah perkara mudah bagi seorang pelatih. Pasalnya ada beragam opsi perubahan jadwal sehingga ia juga harus merancang 3 program agar timnya tetap berada di level yang terbaik. Kendati demikian, ia tetap menghormati dengan keputusan yang ditetapkan operator kompetisi dan berharap spirit anak asuhnya tetap terjaga untuk menghadapi babak Championship Series. Setiap pelatih memiliki program untuk 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Tapi, jika ada perubahan itu cukup sulit bagi pemain dalam menjaga kebugarannya, tidak mudah juga untuk pelatih. Namun, kami akan berusaha tetap menjaga atmosfer ini tuntasnya. Madura United akhirnya jadi tim terakhir yang berhasil lolos ke babak Championship Series musim ini. Kepastian itu didapat Laskar Sapi Kerap setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan. Hasil imbang tersebut sudah cukup untuk membawa Madura melangkah ke semifinal Liga 1 untuk menghadapi juara reguler series Borneo FC. Lolosnya Madura ke babak semifinal Championship Series
tidak lepas dari kekalahan PSIS Semarang dari Persija di Stadion Gelora Bung Karno. PSIS takluk 2-1 dari Persija setelah sempat unggul lebih dulu melalui Ferdian Wahyu. Madura United finish di posisi keempat dengan mengumpulkan 55 poin, unggul 1 poin dari Dewa United yang menaklukkan Borneo FC 2-1. Sementara itu di persaingan menghindari degradasi, Ranusantara akhirnya jadi tim ketiga yang harus turun kasta ke Liga 2. Ran gagal bertahan di Liga 1 setelah takluk 3-2 dari tuan rumah PSM Makassar. Sementara Arema, Persita, dan PSS Sleman akhirnya bisa bertahan di kompetisi Liga 1 musim depan tuntasnya.